Ya, teman-teman, waktu Pak Agus ngomong gitu, saya langsung baca nih kejadian 41 tentang Yusuf ya. Yusuf ini kan menarik banget ya, hebat banget lah ya. Nah, pas saya baca nih, saya dapat kayak gini nih teman, ini luar biasa banget. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh. Ingat, Firaun itu orang dunia ya, orang berhala ya. Dia bisa melihat Yusuf dan dari mulutnya bisa keluar penuh dengan roh Allah. Zaman sekarang ini orang dunia lihat kita orang Kristen. Dan orang dunia itu bisa ngomong, waduh, Pak Agus ini ya penuh dengan roh Allah. Ini luar biasa ini ya. Ya, tuh kita itu ya diaplikasikan ngomongnya langsung ya, jadi biar lebih seru. Terus Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Nih lihat, dari sini kita belajar apa sih tandanya kepenuhan roh Allah. Firaun itu gak bisa lihat roh, dia gak bisa lihat roh Allah. Cuman kenapa dia bisa ngomong penuh roh Allah? Nah, dari mana cirinya orang dunia bisa melihat, bisa ngomong penuh roh Allah? Nah, dari ayat 39, bahwa Yusuf adalah berakal budi dan bijaksana. Ya, itu loh efeknya, itu loh nyambungnya, itu loh. Kalau orang penuh roh Allah, akal budi dan bijaksana ada di mana? Di otak. Apa itu di otak artinya? Penuh roh Allah, adanya kok efeknya di otak. Berakal budi dan bijaksana. Jadi penuh roh Allah itu mempengaruhi pola pikir kita. Serupa dengan logika Kristus. Ya, bukan cuma ngomong, tetapi pikirannya benar-benar dipenuhi dengan pikiran Kristus, logika Kristus. Sehingga di segala keadaan, kalau aku ngomong segala musim, ya, kalau pakai logika Kristus, nah ini sebagai problem solver, penyelesaian masalah. Kenapa? Karena di ayat 36 sebelumnya, itu idenya Yusuf untuk mengatasi masa kekeringan 7 tahun itu. Demikianlah segala bahan makanan ini menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Kan udah tahu ya, ada mimpi 7 tahun masa kelimpahan, terus 7 tahun masa kekeringan. Nah, terus Yusuf bisa ngartiin, terus bisa memberikan solusi. Dari 7 tahun kelimpahan dia nabung 20%, supaya 7 tahun kekeringannya itu bisa ada persediaan makanan, dia ngomong. Lah gara-gara itu, terus langsung Firaun bisa ngomong, wah, Yusuf ini penuh dengan roh Allah. Gitu loh. Bukan dilihat penampilan dan lain-lain loh. Roh Allah itu dilihat di mana? Di otaknya. Pola pikirnya, berakal budi dan bijaksana. Saya lihat nih, berakal budi ini apa sih bahasa aslinya? Saya lihat di Alkitab, di bahasa Ibraninya itu ya, bahasa Ibrani Hebrew-nya, berakal budi itu biyin tulisannya. Apa itu biyin? Rupanya biyin itu understand, pengertian. Nah, ini Yusuf benar-benar di posisi Maria. Dia benar-benar dengeran sama Tuhan. Ngerti banget ini orang. Ya, imannya itu besar, bulat ini, kuat ini si Yusuf. Ya, jadi saya juga dapat masukan dari rema dari ayat ini ya.
Oh, ternyata orang dunia lihat kita itu orang Kristen penuh Roh Allah itu dari pola pikir kita. Berakal budi dan bijaksana, ngerti dan bijaksana. Dari mana akhirnya ketahuan itu ada Roh Allah enggak? Di pekerjaannya. Di pekerjaannya, gawat loh. Jadi orang Kristen loh, kerjamu mesti excellent. Ini gawat loh. Jadi orang Kristen nunjukin ke dunia bahwa kamu penuh Roh Allah, ada Kristus di dalammu. Kerjaanmu mesti excellent. Mantap. Ini luar biasa. Tapi kalau ada orang kerjanya itu ngawur, males dan lain-lain, jauh daripada Roh Allah. Jadi dorongan dari Roh Allah itu yang membuat kita kerjanya itu benar dilihat orang dunia. Amin. Ya, ini luar biasa banget ini. Pak Agus ayatnya ini hari ini ya. Terus Tuhan ngomong ini luar biasa. Nah, mantap ini. Iya, terus dia ngomong, Firaun ngomong ayat 40-nya. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Dia orang nomor 2 setelah Firaun, tetapi kuasanya sama dengan orang nomor 1. Cincinnya Firaun dibuka. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berarti siapa penguasa Mesir waktu Yusuf naik? Roh Allah. Bukan Yusuf penguasa tanah Mesir. Ketika Yusuf naik, yang menjadi penguasa tanah Mesir adalah Roh Allah melalui otak pikirannya Yusuf. Roh Allah memerintah atas Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Itu keputusan tertinggi cincin meterai kan, di raja itu. Dicopot kasih Yusuf. Gila banget. Dipakainya kepada Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungkan kalung emas pada lehernya. Wah, luar biasa ini ceritanya ya. Hari ini luar biasa banget remanya ya. Roh Allah sangkut pautnya di pekerjaan kita. Bukan soal pekerjaan cari duit tok. Semua apa yang kita lakukan sehari-hari harus excellent, tuntas. Itu ciri Roh Allah ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati luar biasa, dahsyat.